Surmologi itu nggak boleh kepada nama saya, nggak boleh kepada individual saya, siapa juga saya ya kan, tapi harus lebih kepada kenapa bisa begitu gitu kan. Bisa nggak kita begitu, atau bisa nggak kita get more gitu, kita dapat lebih. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Kedi. Ya teman-teman, saya akan ngebahas Mansurmologi ini untuk beberapa series. Karena ini juga cikal bakal munculnya pattern asset management sebenarnya. Nah ini saya mau mengutip ya gambaran sebuah pemikiran Mansurmologi atau sebuah, bukan pemikiran ya, lebih tepatnya menggampangkan sebuah analisa saham ya. Nah, ini ada sebuah catatan ya, ini kompasiana.com ya. Ini sebenarnya ya kalau dalam portal online ini sih pemikiran bebas atau catatan bebas ya. Cuma biasanya mengambil dari referensi yang bersumber gitu. Mengenal Mansurmologi, Sangmologi, dan Lo Kehong dan investasi saham. Saya akan ngebahas tentang isu Mansur ya, Mansurmologi. Analisa investasi dan manhaj portofolio ya semacam ya kita menilai sebuah perusahaan melalui portofolionya ya. Pasar modal di Indonesia sedang dikejutkan dengan munculnya istilah Mansurmologi dan Sangmologi. Istilah Mansurmologi dituju kepada Yusuf Mansur, terkenal di Indonesia yaitu ya sebagai ustadz ya, intinya seperti itulah. Kalian memberikan atau membagikan informasi terkait saham yang direkomendasikan di akun media sosial miliknya. Sementara istilah Sangmologi ditunjuk untuk anak Presiden Jokowi yaitu Kaisang. Intinya sama sih sebenarnya. Nah, Sangmologi dan Mansurmologi memberikan dampak mengenai pergerakan saham di Indonesia. Jenis saham yang disarankan oleh Sangmologi dan Mansurmologi adalah saham emiten plat merah dan BUMN. Dari cuitan di media sosial mengenai saham yang direkomendasikan oleh Sangmologi dan Mansurmologi membuat para investor berhasil mengikuti sarannya. Oke, saya nggak akan ngebahas tentang emitennya ya. Kita lanjut dulu. Ini karena pembahasannya langsung emiten. Nah, di sini saya langsung ke sampel contoh ya. Pada 18 Desember 2020, salah satu pemain baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, LG Energy Solution, telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia untuk membangun industri baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan total investasi senilai 9,8 miliar atau setara dengan 142 triliun. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik tersebut akan dilakukan oleh konsorsium BUMN yakni Indonesia Battery Holding IBH yang terdiri dari Mining and Industry Indonesia MIND ya. Nah, saya mau ngebahas tentang ini karena kita dapat berita terakhir bahwasanya LG itu mundur dari ya kurang lebih dari investasi ini gitu ya teman-teman. Kita nanti akan lihat lagi, tapi sepengetahuan saya baik dari analisa-analisa saham yang suka komentar atau buat postingan atau ya buat konten di YouTube gitu ya. Ya misalkan kayak Benis kayak gitu, itu sudah menjelaskan itu. Walaupun saya sekarang sudah nggak ngebahas saham ya. Intinya seperti itu teman-teman. Intinya Yusuf Mansur ini ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan BUMN. Nah, apa sih kaitannya BUMN dengan pemikiran Yusuf Mansur, terus dengan emiten-emiten yang disarankan Yusuf Mansur? Nah, kita sebagai referensi kita ngambil sebuah sedikit video dari Yusuf Mansur ya teman-teman. Yuk, check it out. Surmologi itu nggak boleh kepada nama saya, nggak boleh kepada individual saya, siapa juga saya ya kan, tapi harus lebih kepada kenapa bisa begitu gitu kan. Bisa nggak kita begitu, atau bisa nggak kita get more gitu, kita dapat lebih. Nah ini yang saya akan sharing malam hari ini kepada teman-teman Big Alpha, sehingga makasih loh Mas Tita sebelumnya ya, sehingga kemudian teman-teman tahu gitu loh kemana sih gitu ya, kemana dia mesti nanya gitu, kemana dia mesti datang, kemana dia mesti nyari tahu gitu. Selama ini kan bisa jadi kita tidak nanya sama yang number one-nya gitu, kita nggak datang kepada yang number one-nya, padahal kalau kita mau tahu kan core of the core this universe gitu ya, bahkan semua alam
ya, di luar yang alam yang kita ketahui. Kan pemiliknya tunggal gitu kan, dia gitu. Termasuk dia juga yang mengendalikan. Dia, kalau kita bicara misalkan, sebutlah misalkan Ali Imran misalkan. Ayat ini kelihatannya nggak nyambung sama saham kan. Kelihatannya nggak nyambung sama saham. Tapi kan Allah udah bilang, siapa sih yang naikin yang nurunin? Coba lo. Coba itu, siapa yang naikin dan nurunin? Siapa yang ngangkat dan ngejatuhin? Ya, ayat itu bunyi begitu gitu loh. Jadi saya bangga sekali mempresentkan gitu ya, very proudly gitu ya. I'm presenting Quran gitu ya, to the new world ya, yang orang lain nggak ngira bahwa ini happening gitu loh. Ini bisa gitu. Ini bisa. Wah, seru. Asik. Allah bilang juga kan, aku bisa menutup pintu kalian semua atau membuka buat pintu kalian semua, dan aku bisa memberi rizki yang tidak terduga. Oh kan, main saham rizki tidak terduga. Ya, seru gitu. Nah, oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari skenario pemikiran Yusuf Mansur itu sebenarnya sederhana, walaupun ya agak aneh sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ, konsepnya adalah bantu gitulah, ibaratnya kita untuk sedekah kepada perusahaan BUMN gitu ya. Sebenarnya konsep kita membeli saham di BUMN itu nggak ada masalah konsepnya ya. Tapi kalau kita melihat sesederhana itu ya pemikiran Yusuf Mansur, katanya kita mau melihat karena ini konsepnya BUMN, karena ini dibantu negara, karena ini bla 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 yang berkaitan dengan public service atau apa kayak gitu. Terus dia melihat bahwasanya ini akan maju karena public service, ya salah sebenarnya. Kita lihat lagi kalau misalnya kita melihat kinerja Garuda Indonesia yang ditawarkan Yusuf Mansur itu, dan bahkan dibanggakan sama Yusuf Mansur, kita nggak mengurangi rasa nasionalisme kita ketika kita tidak membeli emiten tersebut ya, tidak membeli saham tersebut. Kenapa? Karena saham itu sangat dipengaruhi oleh ya sikap manajemennya gitu, governmentnya artinya ya sikap dari pemerintah terhadap emiten itu, dan terutama kewajiban dari perusahaan tersebut terhadap pemerintah, bagaimana, apakah itu terbuka atau tidak, bagaimana sistem kinerjanya, terus gaji karyawannya itu berapa dibandingkan dengan pemasukannya. Yang jelas kita melihat segala sesuatu dengan portofolio yang jelas. Nah, kalau konsepnya yang dibangun seperti Yusuf Mansur, katanya ya kita tinggal nanti sholat, setelah itu kita berdoa pilih aja gitu ya. Ya salah, karena kenapa saya katakan salah? Ini kata Yusuf Mansur kan kayak uang kaget gitu, main-main kayak gitu lah intinya. Nah, sementara ketika uang kaget model kayak gitu itu disamakan dengan konsep bagaimana kita beribadah gitu ya, asal kita beribadah kita nanti dapat, ya nggak kayak gitu. Kalau pola yang dibangun tidak sesuai dengan apa ya yang diajarkan oleh Allah, artinya gini, kita itu diajarkan oleh Allah untuk berpikir melalui Al-Quran, itu kita diajarkan baca, misalkan Iqra, itu kita diajarkan untuk membaca segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat portofolio Garuda yang sudah beberapa tahun ini mengalami kemunduran, itu karena sebabnya mereka sendiri sebenarnya gitu ya. Dan sampai sekarang turun terus. Ketika teman-teman membeli saham Garuda, sampai sekarang ya masih floating lah intinya seperti itu. Masih deg-degan apakah Garuda masih kuat, masih enggak. Bayangin aja kalau di 2021 Anda investasi di Garuda, belum lagi ada bid-ask-nya gitu ya, Anda pasti akan mengalami kerugian. Sekarang nilainya turun bahkan nggak sampai 50, itu pasti Anda akan gemetar gitu ya. Kalau Anda menyimpan uang sampai miliaran, ya saya nggak nyimpan di sana. Artinya begini teman-teman, kalau konsep yang dibangun Yusuf Mansur itu sebuah pemikiran yang dianggap normal, artinya dianggap benar, artinya itu dianggap sebagai referensi oleh masyarakat, itu berbahaya. Jangan karena kita beragama Islam melandasi pemikiran kita, melandasi pemikiran yang berkaitan dengan masyarakat banyak itu hanya dengan kita ya udah kita sholat atau sholat dua, nggak bisa kayak gitu, karena kita itu disuruh belajar sama Allah, suruh belajar, suruh memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini, baik itu alam semesta, baik itu ilmu pengetahuan dan lain-lain yang berkaitan dengan hidup ini dan akhirat ini. Sebenarnya semua berkaitan dengan akhirat gitu ya. Tiba-tiba
cuma disarankan untuk seperti itu dengan segitu mudahnya. Begini ya, saya bukan tidak mendukung konsep ketika kita membeli saham BUMN gitu, bukan tidak mendukung. Tapi kita sebagai manusia normal, sebagai manusia yang benar-benar dikasih ya ilmu pengetahuan oleh Allah gitu, dengan kita tidak membeli saham itu akan menjadi peringatan untuk pemerintah agar pemerintah itu lebih hati-hati dalam memilih, misalkan kayak direksinya, memilih manajemennya gitu ya, agar mereka bisa lebih baik. Pemerintah sebaiknya ya menghukum mereka gitu dengan seperti itu. Dengan kita juga tidak ikut membeli itu, ya kita akan menghukum itu. Kenapa? Ya sangat bisa Garuda itu untuk maju dengan cara ya portofolionya dikembalikan dengan baik gitu. Dan kita jangan hanya karena Yusuf Mansur yang bilang kayak gitu seolah-olah mereka menggambarkan, oh ini Ustadz pasti dipercaya dengan kayak itu, dengan konsep yang kayak gitu. Enggak teman-teman. Allah juga mengajarkan kita untuk belajar membaca, belajar menganalisa kayak gitu ya. Itu semua diajarkan pertamanya dari Al-Quran. Kita suruh membaca. Setelah kita membaca, kita belajar berpendidikan, kita belajar kalau misalkan berhubungannya dengan saham ya kita belajar tentang saham, kita belajar mempelajari portofolio, kita mempelajari fundamentalnya gitu, fundamental analisisnya. Artinya kita melihat track recordnya. Kalau misalkan kita nggak bisa memahami seluruhnya karena perusahaan ini walau terbuka tapi ada yang tertutup gitu ya, ya kita analisa teknikalnya gitu. Nah intinya adalah ini baru konsep pembahasan awal ya teman-teman. Masih banyak sekali omongan Yusuf Mansur yang menurut saya sangat ngaco. Kenapa saya katakan sangat ngaco? Dan akhirnya apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu membuahkan minus atau misalkan membuahkan celaka bagi banyak orang. Nah kita bisa lihat di video-video nanti berikutnya ya teman-teman setelah saya bahas ini. Dan saya akan bikin beberapa series teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.